Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kontrol baris, salam SDGs desa. Pagi ini nggak berasa, tahu-tahu sudah di penghujung pekan hari Jumat. Ini luar biasanya ketika kita banyak kesibukan, tahu-tahu udah hari Jumat, tahu-tahu besok udah mau gajian kan. Oke. Menarik pagi ini, kenapa saya sampaikan menarik, karena memang momennya pas. Momennya pas itu hari Kamis kemarin Kapus Datin kita memberikan kuliah memberikan materi ya. Takut salah ini. Memberikan materi di kuliah online Akademi Desa. Artinya ada materi yang tersampaikan, mungkin kalau dosen itu paparannya sudah selesai, tinggal kesempatan tanya jawab kan gitu. Atas apa yang disampaikan dipahami atau enggak, kemudian coba ditanyakan kepada dosen yang menyampaikan gitu kan. Nah, tapi seperti biasa forum sarapan SDGs desa ini dimulai dengan update. Apa ini dari Gus Ivan, nanti kita akan dengarkan, baru kemudian kita berikan ruang untuk tanya jawab. Nah, seperti biasa kerabat desa, untuk forum tanya jawab mohon jangan raise hand dulu sebelum kita berikan kesempatan, supaya sama-sama enak, ikuti dengan seksama, jangan kemudian ngacung dulu nanti pertanyaannya apa, mikir gitu kan. Tapi ikuti dulu dengan seksama, baru kemudian kita berikan kesempatan. Silakan Gus Ivan, ada update yang yang perlu disampaikan, atau kita akan langsung memberikan ruang tanya jawab, karena saya yakin kerabat desa yang mengikuti acara ini mungkin juga sudah menyaksikan kemarin indikator itu bahasanya itu udah bahasa kampus, jadi kadang-kadang kalau udah bahasa kampus ini saya ngikutinya agak nggak nyampe, tangan saya nggak sampai kuping. Silakan Gus Iwan. Iya, jadi mohon maaf ini menjelang jam 6 tiba-tiba ada telepon, jadi agak lambat masuk. Terus itulah
Ya, terus kalau yang kuliah itu Gus, itu dadakan itu. Jadi harusnya apa namanya? Mungkin yang lain terus tiba-tiba itu terus kita coba saja yang benar-benar serius gitu saja sih sebetulnya. Tapi sambil menunjukkan apa namanya kejadian-kejadian yang ada yang mendasari SDGs desa. Itu hal-hal humanis yang muncul dari Gus Halim, dari kerja sehari-hari yang kemudian akhirnya muncul itu. Idenya sih seperti itu. Tadi malam WA-WA-an dengan Gus Halim, ya apa namanya, semangat lagi Gus Halim sepertinya. Ya, semangat terus sih, cuman ini jadi karena apa namanya dilihat di YouTube-nya Akademi Desa itu sudah hampir 6.000, kemudian di YouTube-nya kementerian itu hampir 9.000, jadi itu apa namanya dianggap berarti sebetulnya kalaupun disampaikan secara serius gitu, tapi ada aspek humanis juga penting bagi tenaga pendamping profesional maupun perangkat desa dan kepala desa itu yang di. Tapi satu yang menarik ini Gus, sejak hari Senin itu kami diajak diskusi terus dengan Gus Halim dan apa namanya topik-topiknya itu antara lain ya sepertinya dari para pendamping dan warga desa ada yang ketemu beliau atau mengirim WA mungkin ya, atau mestinya WA sih, karena kalau telepon biasanya sejauh saya lihat sih nggak ada ya. Itu bahwa beliau memastikan yang pertama keputusan Menteri nomor 40 2021 itu dijalankan dengan seksama dan konsekuen. Ya, jadi beliau memastikan itu karena banyak WA yang masuk ke beliau perihal keputusan Menteri 40 2021. Jadi tidak akan ada perubahan. Pak Sekjen juga tentang hal itu. Dan Pak Sekjen sudah menekankan juga bahwa tidak ada perubahan apapun terhadap keputusan Menteri 40 2021. Tidak ada revisi atau apalah istilahnya. Kemudian kalau ada yang merasa kok tidak sesuai gitu, ya beliau sampaikan langsung ke WA beliau atau di Sapa Desa itu. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya yang sudah kita sampaikan di hari Kamis ya kemarin, ya. Itu memang perbaikan terhadap dashboard SDGs itu juga dikebut langsung oleh beliau supaya minggu depan sudah bisa lebih bagus gitu. Dan memang terutama untuk kabupaten yang basisnya itu menggunakan kuesioner, sebetulnya ini saatnya gitu. Ini saatnya. Kemudian beliau juga nanti siang ini itu mengumpulkan tim SDGs supaya minggu depan sudah bisa terkirim hasil analisis dan rekomendasi SDGs ke desa-desa. Gitu. Di samping yang database lama harus segera disampaikan ke desa. Alasannya sederhana, memang itu milik desa, bukan milik kementerian juga. Jadi ya harus dikembalikan ke desa. Hanya memang tetap sesuai aturan supaya tidak apa namanya, tidak salah begitu. Apalagi datanya data by address warga pada saat ini, maka harus disampaikan oleh desanya, nggak ada email ya, WA Kades atau ketua Pokja seperti itu. Sepertinya begitu Gus tambahannya. Jadi kayaknya akan ada apa namanya peningkatan gerak cepat ini. Kalau istilah Gus Halim sih mencari perhatian dari warga desa dan dari pendamping
itu bukan hal yang mudah karena nggak bisa kita kontrol itu. Kalau pendamping nggak perhatian ya nggak bisa dikontrol juga. Tapi kalau kerja keras itu bisa kita kontrol karena itu tentang diri kita itu. Jadi yang akan dilakukan Kementerian Desa, kerja keras itu sudah pasti akan dilakukan karena itu bisa kita kontrol supaya perhatian terhadap SDGs desa ini semakin menguat. Sepertinya begitu, Gus Koco, kerabat desa. Ini kalau Gus Ipan ini enak bisa langsung keluar dan di samping rumah begitu ya. Kalau kami ini nggak ada melihat gitu. Jadi ini kalau di dalam ada risiko internet ini Gus saat ini. Begitu Gus Koco. Salam untuk rekan-rekan sekalian sahabat desa. Oke, terima kasih. Jadi mungkin penegasan seperti yang tadi disampaikan memang kadang-kalanya menjadi satu kebutuhan mungkin untuk kemudian secara resmi atau secara forum tertentu disampaikan. Mungkin Pak Sekjen di kuliah di Akademi Desa bisa menyampaikan itu, atau mungkin Gus Menteri, karena terkadang ya kayak kita bercandaan di grup WA itu kan ngomongin apa, kalau nggak ada videonya berarti hoax kan gitu. Jadi kalau nggak ada buktinya itu kan, oh ini belum pasti sahih kan gitu. Oh kalau nggak ada fotonya berarti hoax, begitu dikirim foto, oh itu kalau nggak ada geotaggingnya kamu ngambil dari foto yang kemarin dan seterusnya. Nah ini mungkin sekedar input aja bahwa memang teman-teman saya melihat semangat kerjanya oke, semangat belajarnya oke, tapi ketika kemudian aturan kerjanya, kemudian aturan kerjanya atau metode materi yang disampaikan itu tidak oke kan, ya sama kayak kita ngomong proses, ada input, ada proses, ada output ya. Kalau prosesnya salah ya produk yang diinput dengan kualitas bagus pun ya keluarnya juga nggak akan bagus kan gitu. Walaupun kampusnya hebat gitu kan, kalau yang masuk ini nggak berkualitas ya keluarannya nggak akan kualitas. Tapi yang masuk kualitas tapi kampusnya ecek-ecek ya keluarnya juga nggak akan maksimal juga kan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kerabat desa, kesempatan untuk yang kemarin mungkin sudah mengikuti kuliah, ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau ada juga hal-hal lain yang di luar dari materi kuliah online kemarin dari Gus Ivan, ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan langsung raise hand mulai dari sekarang. Oke, kita urut. Arfan silakan. Arfan Etengo. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Gus Koco, pagi Gus Ivan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan. Langsung aja Pak Ade, terkait ini terkait perencanaan. Sekarang ini kan nanti kami sedang menunggu Permendes Prioritas Dana Desa. Nah, sebelum pertanyaan saya cerita dulu pengalaman Gus Ivan. Dalam soal Permendes kemarin kan kita juga bicara soal SDGs. Nah, yang jadi problem di lapangan ketika perencanaan, ketika penginputan di APBDes, biasanya di daerah itu penginputannya biasanya didampingi oleh BPKP. Nah, dalam soal Permendes, kemarin tuh kegiatan-kegiatan juga tidak semua dicantumkan. Nah, ketika desa ada usulan-usulan yang tidak ada dalam Permendes, nah ini yang jadi problem. Padahal sesungguhnya desa itu hubungan kegiatannya itu terkait dengan pencapaian tujuan SDGs. Nah, dalam soal verifikasi pendampingan oleh BPKP, kegiatan yang tidak ada dalam Permendes itu tidak direkomendasikan. Itu menurut mereka tidak bisa. Nah, menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ya ini juga yang jadi problem di soal pendampingan.
Jadi ketika tidak ada hubungannya, menurut mereka tidak ada hubungannya dengan SDGs, itu tidak bisa, apalagi tidak tercantum dalam soal Permendes. Nah, saran kami soal Permendes ini memang harus dipertegas soal kegiatan karena ini kan setiap tahun ada instrumennya mengacu di situ soal prioritas dana desa. Yang berikut pertanyaan kedua Pak Gus Ivan, ini terkait adendum kemarin. Adendum kemarin ini kan yang jadi perdebatan adalah ketika laporan itu DRP dilampirkan LWK dengan laporan kunjungan lapangan. Nah, mungkin ini juga harus dipertegas. Apakah memang laporan kunjungan lapangan itu kita gunakan lampiran yang kita download di DRP? Mungkin hanya itu Gus Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Gus. Ada dua hal tadi tentang Permendes dan adendum. Ini Gus Arfan, ini minta tolong untuk yang sebetulnya kegiatan penting bagi desa tapi nggak jadi diusulkan gitu ya, di WA ke 0812-188-06-075 supaya kita masukkan. Jadi memang ada dua rezim dalam hal seperti ini. Seperti dalam Permendes sebelum Gus Halim itu ada rincian kegiatan di dalam lampirannya itu. Sementara itu di satu sisi rincian itu dianggap bagus oleh seperti misalnya BPKP, inspektorat dan sebagainya. Tapi bagi pegiat desa rincian itu dianggap sebagai mengekang gitu. Makanya oleh Gus Halim beliau posisinya itu desa itu bebas gitu. Sesuai dengan asas subsidiaritas, asal itu sesuai dengan wewenang desa, maka bebas bisa dilakukan. Yang ada di dalam Permendes itu hanya hal-hal yang harus dilakukan karena dana desa itu adalah bersumber APBN, sehingga harus ada guidance dari pemerintah pusat. Nah, oleh Gus Halim guidance itu memang dibuat longgar. Maksudnya bukan apa-apa, supaya desa memiliki kebebasan. Jadi saya kira posisi Permendes nanti akan tetap seperti itu. Bahkan ke depan Gus Halim merencanakan Permendes prioritas penggunaan dana desa itu hanya prioritas nasional saja. Jadi hanya itu saja. Selain itu desa lebih leluasa sesuai asas subsidiaritas atau wewenang desa. Tapi jika ternyata memang dibutuhkan, jangan sampai juga desa itu jadi masalah. Misalnya ada hal yang dibutuhkan jadi nggak bisa dimasukkan dalam APBDes, ini sangat berbahaya ini, sangat berbahaya. Karena itu kami sebetulnya punya database dari APBDes itu kira-kira memang 9 jutaan row itu baris kegiatan-kegiatan. Jadi kalau seperti ini bentuknya nanti kami akan sampaikan dan diskusikan supaya ada satu keputusan di bawah permen yang isinya misalnya dirjen gitu, yang isinya tentang rincian kegiatan. Jadi contoh rincian kegiatan termasuk yang tadi kami sampaikan ke Gus Arfan, kebutuhan desa, kegiatan-kegiatan kebutuhan desa yang tidak jadi masuk APBDes agar bisa masuk di dalam rincian kegiatan itu. Nggak terlalu dengan adanya data dan tim, nggak terlalu sulit untuk membuat rincian itu supaya kalau desa mau bebas sebetulnya panduannya Permendes, prioritas penggunaan dana desa. Tapi supaya tidak ada masalah administrasi, nanti kami usulkan supaya itu menjadi bagian dari kebijakan di level UK1 ya, Direktorat Jenderal gitu. Sehingga rincian itu bisa ada, jadi dua-duanya bisa dipakai gitu. Karena di masa lalu itu ada kasus-kasus di mana desa itu waktu itu ada masukan desa-desa di beberapa kabupaten itu malah harus mengisi rincian lampiran Permendes gitu. Jadi
Jadi memang kondisi di lapangan berbeda-beda, tapi kami sampaikan maksud dari Gus Halim itu supaya asas subsidiaritas dijalankan di dalam Permendes. Tapi kalau memang administrasi membutuhkan itu, kita akan nambah rincian. Saya kira mungkin itu lebih fair ini, Gus Arfan, rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk adendum ini bagian yang sampai ke Gus Halim. Kemudian di hari Senin kami diajak diskusi Gus Halim itu, dan kemudian ya intinya kan sebetulnya persoalan inspektorat menyampaikan kepada PPK supaya meyakini bahwa laporan itu benar adanya. Jadi intinya seperti itu. Intinya supaya meyakini laporan benar adanya. Oleh Gus Halim di dalam Kepmen 40 2021, keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk evaluasi kualitatif dari satu jenjang pendamping di atasnya. Jadi seperti itu. Kemudian muncullah berbagai perdebatan, dan kemudian pada saat ini bentuknya adalah ada daily report, kemudian LWK ya, laporan kunjungan lapangan. Bahkan oleh Gus Halim disampaikan daily report itu satu aspek yang tidak boleh diganggu gugat. Jadi nggak akan bisa direvisi gitu. Oleh beliau disampaikan begitu. Tapi kenapa di dalam adendum itu tidak ada perubahan, malah kemudian ditambah daily report. Jadi seakan-akan daily report malah jadi beban karena dia tambahan. Makanya begitu daily report bisa menunjukkan bahwa ada pengecekan oleh satu tingkat di atasnya. Satu tingkat di atasnya itu artinya yang ditugasi untuk misalnya PD yang ditugasi untuk PLD tertentu, yang kalau hitungan nasionalnya itu sebetulnya hanya mengawasi satu atau mensupervisi satu maksimal 2 PLD. Kemudian TA kabupaten yang sudah dibagi tugas mengawasi atau supervisi PD itu sekitar 5 sampai 6 PD per 1 TA. Jadi bisa mengelola. Kemudian kalau provinsi apalagi lebih sedikit lagi. Jadi DRP harus diperbaiki sampai bisa satu tingkat di atasnya itu meyakini memberikan pengecekan seperti dalam IDM itu, jadi dicek begitu oke langsung naik ke atas. Kalau tidak oke oleh atasan, tapi padahal dari pendamping yang di bawahnya itu mengatakan ini benar dilakukan, maka oleh Gus Halim diminta ada jalur untuk melakukan konfirmasi. Misalnya PD tidak meyakini PLD-nya ke lapangan misalnya, kemudian mengusulkan tidak menandatangani atau nanti dalam DRP mengklik gitu, maka PLD harus diberi jalan untuk melakukan konfirmasi kepada satu tingkat lagi di atasnya minimal, atau langsung kepada BPSDM. Begitu posisinya saat ini. Jadi DRP harus disusun supaya bisa sesuai permintaan dari inspektorat untuk pengawasan tahun depan begitu. Kemudian di pihak lain adalah kalau itu belum ada, maka menggunakan yang ada sekarang yang menjadi keputusan dari kepala badan. Tapi satu cara yang lain, kami pastikan Gus Halim di hari Senin itu, Senin sore ketika kami berdua gitu, bahwa beliau ternyata memang mendapatkan berbagai masukan dari tenaga pendamping profesional. Ada juga masukan dari Pemda, karena Pemda juga ingin ada klik atau tanda tangan Pemda sebelum naik ke atas. Tapi oleh Gus Halim itu sudah pernah dibahas di dalam penyusunan Kepmen Desa bahwa
Kepmen Desa karena sudah terpusat maka menjadi yang dilihat nanti di internal Kepmen Desa. Tetapi kalau ada masalah, misalnya ada kritik atau ada hal-hal yang dianggap pendampingan kurang bagus baik oleh kepala desa, oleh OPD, oleh pemerintah daerah gitu, maka itu akan disampaikan lewat jalur-jalur call center, sapa desa gitu, dan itu yang akan menjadi koreksi. Tapi untuk bulanannya tetap di internal di Kementerian Desa. Sepertinya begitu, Gus Koco, Gus Arfan. Jadi sampai minggu depan itu Pak Sekjen sudah menugasi tim DRP, ya, Daily Report, untuk segera menyusun tambahan itu supaya sesuai dengan yang diminta oleh Inspektorat Jenderal. Begitu Gus Koco, Gus Arfan. Oke, Gus Ivan, ini kalau yang saya tangkap adalah Anda ketika bicara adendum, terutama adendum ya. Kalau adendum ini yang saya tangkap adalah teman-teman merasakan bahwa ada tambahan tugas administratif yang kemudian itu cukup menyita waktu, menyita tenaga, sehingga semangat yang disampaikan oleh Gus Menteri tentang kerja pemberdayaan itu menjadi lebih utama daripada administratif, itu ternyata dengan adanya adendum ini malah balik lagi, artinya tidak dalam semangat itu. Nah ini mungkin apakah memang akan ada penjelasan tentang adendum itu sendiri atau kemudian akan ada perubahan atau bagaimana, karena memang apapun teman-teman kan di masing-masing level dengan tanggung jawab administratif itu yang saya lihat nih, salah satunya harus tanda tangan dan seterusnya. Itu kan kalau kita bicara digitalisasi, ya posisi saya di kantor desa tinggal ada foto geotagging, ya berarti nggak mungkin saya bohong gitu kan, nggak mungkin saya tidak sampai di kantor desa dan seterusnya. Nah ini yang mungkin perlu menjadi catatan. Saya pikir semoga segera ada penjelasan ini yang disampaikan oleh Gus Ivan tadi tentang semangatnya Gus Salim, Gus Menteri, dan juga sudah disetujui atau akan ditindaklanjuti oleh Pak Sekjen. Ya semoga ini segera ada penyamaan pemahaman, karena salah satu di grup yang ada saya ikuti itu bahasanya adalah beda yang diomongkan Gus Ivan di sarapan SDGs dengan apa yang ada di surat, mamanya seperti itu. Artinya ya satu pintu satu suara atau banyak pintu tapi tetap suaranya sama kan gitu. Mau speakernya dipasang ratusan tapi suaranya sama, jangan sampai kalau dengar dari speaker sini suaranya ini, speaker sini suaranya ini. Kira-kira itu Gus yang mungkin perlu jadi input tambahan, karena kebetulan secara tidak sengaja saya akhirnya jadi mengikuti dinamika-dinamika yang ada. Gitu ya Gus. Jadi benar itu, jadi disadari juga oleh Gus Salim bahwa banyak percepatan di lantai 2, itu ruangannya beliau istilahnya begitu. Banyak percepatan di lantai 2 yang memang harus harus disebar segera, harus masuk ke semua lini baik internal Kementerian Desa maupun sampai keluar. Saya kira itu benar, dan bahkan sampai pada titik harus konsekuen dengan Kepmen 40 itu kan sebetulnya satu, kalau istilah di birokrasi, satu yang sangat, satu teguran yang sangat keras untuk itu. Dan beliau pastikan semua WA yang masuk ke beliau dan sapa desa itu memang diperhatikan, dan beliau juga modelnya memang tidak ada yang tidak dibaca sejauh yang saya selalu
perhatikan ya, karena itu kemudian di dalam ya seringnya memang kita kumpul-kumpul untuk hal-hal yang informal sambil membicarakan ini dan itu, termasuk WA yang masuk, baik itu ada yang WA dari TA Kabupaten, kemarin ada dari Ciamis misalnya begitu, kemudian ada juga yang dari PLD yang masuk, ada dari Lampung Tengah misalnya mengatakan begitu, ya itu kita diskusikan. Jadi memang istilah Gus Salim kami sudah sampaikan bahwa ini memang perubahan yang sangat besar, dan perubahan yang sangat besar itu pola pikirnya belum tentu juga sudah berubah. Misalnya begini, ada sebagian menganggap kenapa justru mengurangi wewenang dari kementerian, misalnya soal relokasi. Kenapa tidak seperti dulu di mana relokasi itu ditentukan dari atas? Tapi itu adalah posisi menteri, posisi Gus Salim, bahwa ini bukan soal mengamputasi kewenangan sendiri, tapi ini adalah posisi untuk, kalau dalam istilah kita di sini, posisi untuk memuliakan pendamping. Sehingga sudah sinkron dengan profesionalitas. Gitu. Jadi tidak akan dipotong sewenang-wenang. Misalnya seperti itu. Jadi benar bahwa jangan sampai ada speaker yang satu yang berbeda dengan speaker yang lain. Pada akhirnya nanti ada speaker besar itu yang akan menentukan, yaitu Gus Salim maksudnya. Gitu. Itu Gus Prof. Desa. Oke, luar biasa. Jadi saya jadi ingat apa yang dikatakan Soekarno bahwa revolusi itu adalah harmoni antara destruksi dan konstruksi. Jadi kalau destruksinya sudah dilakukan oleh Gus Salim dengan bagaimana digitalisasi, bagaimana memuliakan teman-teman pendamping profesional, maka juga harus diimbangi dengan konstruksi, artinya harus diimbangi dengan penataan. Karena kalau tidak diimbangi dengan penataan, destruksi itu sama dengan anarki kan gitu. Nah, konstruksi tanpa destruksi ya hanya reformasi, hanya menampilkan format-format baru tapi esensinya tidak berubah. Oke, luar biasa Gus Ivan. Nah, kita berikan kesempatan berikutnya kepada Horius Saleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Gus Ivan dan Gus Koco. Masih seputar adendum Pak Ivan. Di sini di bab 2 kewajiban pasal 3 ayat itu yang ada perubahan kan, awalnya waktu kerja minimal 7 jam per hari atau 40 jam per minggu. Di sini ada perubahan menjadi kerja minimal 7 jam per hari atau 35 jam per minggu. Itu artinya awalnya kita itu Sabtu masih masuk, terus Minggu kita libur. Terus dengan adanya perubahan ini, apakah nantinya kita Sabtu itu libur nanti di LWK? Kan biasanya di LWK itu Sabtu kita itu masuk Pak Ivan. Dengan adanya adendum ini, apakah nantinya di LWK ya kita biasanya kan laporan itu LWK dan DRT. Di LWK itu apakah nanti masuk merah apa enggak? Itu yang pertama Pak Ivan. Dengan adanya adendum itu. Yang kedua masih sekitar adendum juga. Di sini di adendum terlampir yaitu masalah penggajian, honorarium, bantuan operasional dan asuransi. Itu sepertinya masih sama seperti tahun yang kemarin. Dengar-dengar katanya Pak Ivan kemarin akan ada penambahan operasional atau gaji honor untuk pendamping lokal desa. Nantinya apa sih pengaruhnya nanti dengan adanya, apakah akan mengikuti adendum yang sekarang atau nanti akan ada perubahan tentang gaji pendamping? Yang selanjutnya Pak Ivan, ini kami dicari-cari sama desa mengenai kepastian kapankah Pak Ivan kepastian aplikasi SDGs Android dan hasil pendataan ataupun berita acara rilis Pak Ivan, mengingat
kami dikejar-kejar terus oleh enumerator, Pak Ivan. Nah, yang terakhir Banyak-banyak lah. ya. Itu poin, Pak. Akademi Desa saya sudah masuk ke Akademi Desa di PDDT itu sudah bagus, Pak Ivan. Tapi ketika kami klik di SDGs itu materinya ada, Pak Ivan. Sudah login, terus kita masuk, hasilnya bagus. Web Akademi Desa itu, tapi ketika kami masuk di pendataan SDGs itu tidak ada materi yang terlampir. Mungkin masukan kami mungkin akan diadakan seperti sarapan SDGs ini, ada dialog interaktif di Akademi Desa. Mungkin cuma Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Yusufan. Yang saya kagumi dari Gus Hairus Saleh itu selalu pas bisa mengajukan pertanyaan di hari Jumat ini. Ini nggak tahu Jumat keberapa ini Gus Hairus bisa hebat ya. Timingnya untuk menaikkan tangan hebat. Yang pertama begini Gus, soal waktu kerja ya kemarin juga sempat dibahas. Dulu perkiraannya adalah 160 jam per bulan ya. Kemudian 30 jam per minggu itu sebetulnya harus selalu merujuk kepada Kepmen 40. Jadi di Kepmen 40 2021 khusus soal honor itu memang sambil melihat kontrak dari Kementerian Desa kepada pendamping yang sudah berjalan dengan harapan tidak terlalu banyak mengubah kontrak gitu. Jadi waktu itu semangatnya demikian. Nah, kemudian makanya itu adalah bagian yang tidak detail di dalam Kepmen 40 karena detailnya biar dengan kontrak. Tapi yang jelas yang pertama dalam hal honor itu Gus Halim itu meminta supaya tidak ada honor yang dipotong. Ya. Sebetulnya begitu. Makanya pada waktu awal ketika konsep awal bahwa waktu kerja di DRP itu 100% honor dan kalau kurang dari 40 nanti berkurang sesuai persentase itu, di bagian akhir menjelang Kepmen itu Gus Halim menyampaikan nggak boleh begitu. Pokoknya kalau pendamping sudah bekerja harus mendapat honor. Makanya ketika di dalam kontraknya itu honor itu lamsam, tidak ada yang diubah dari situ. Jadi harus bisa dihonor gitu. Nah, yang beliau selalu marah ya, meskipun marahnya kiai tentu saja bukan marah yang membentak-bentak gitu, tapi marah dengan pembicaraan serius. Diam yang lama, berbicara lagi sebentar, diam lagi gitu. Itu adalah setiap kali mendengar ada pendamping yang honornya tertunda dengan alasan apapun. Misalnya dengan alasan kemarin yang masuk ke Sapa Desa itu dengan alasan LWK-nya telat sehari apa 2 hari, kemudian honor ditunda. Itu tidak boleh oleh Gus Halim, dipastikan tidak boleh, itu akan diurus langsung oleh Gus Halim. Jadi soal honor seperti itu. Makanya di dalam Kepmen, karena di kontraknya sudah ada sekian hari, sementara realnya itu kan pendamping kerja sampai malam, Sabtu dan Minggu kerja gitu. Maka kemudian sinyalnya kayaknya nih Gus. Diberi batasan samping soal hari juga ditambahkan. Oh ya. Di samping soal hari di dalam Kepmen memang sengaja ada 140 jam per bulan atau 35 jam per minggu. Intinya adalah memang tidak lagi tergantung hari kerja. Ya, tapi sesuai yang sudah dilakukan pendamping. Jadi seperti itu.
Jadi misalnya sampai malam pun kalau ada boleh. Kemudian Sabtu dan Minggu kalau memang ada kegiatan pendampingan juga boleh. Jangan lupa kalaupun tidak khusus pendampingan, tapi mencek desa ya, mencek desa hari ini ada apa yang penting dan sebagainya. Yang kemudian di dalam DRP itu disebut berita dari desa, itu juga masuk itu. Ya. Jadi itu juga masuk karena itu adalah aspek-aspek yang diminta oleh Gus Halim, aspek-aspek baru bahwa memang yang namanya pendamping ya mendampingi desa terus-menerus gitu. Meskipun itu kelihatannya tidak ada hubungan dengan tugas resmi gitu. Tapi itu bahwa kita tetap memantau desa. Kemudian honor dan operasional untuk PLD tahun depan itu pasti ada kenaikan. Jadi untuk yang honor dan operasional tidak bisa tahun ini karena perhitungan dari Biro Perencanaan itu menunjukkan bahwa ada aturan dan sebagainya yang tidak memungkinkan. Jadi aturan untuk PLD dan PD itu adalah saat ini aturan yang berlaku sejak tahun 2015 itu adalah honor maksimal dan operasional maksimal. Jadi selama aturan itu tidak diubah, maka honor dan operasional PLD dan PD tidak akan berubah. Untuk TA kabupaten, provinsi dan pusat itu belum sampai ke taraf maksimal. Sehingga mereka masih mungkin naik kalau dinaikkan. Tapi Gus Halim sudah memastikan kebijakannya kita akan mulai dari PLD. Kalau PLD sudah berhasil kemudian PD gitu. Jadi dua level di desa dan kecamatan itu yang dilakukan. Karena itu sudah ada karena kami termasuk yang diminta untuk mencek argumen-argumen dari surat untuk peningkatan honor itu sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi sebentar lagi akan ada pembahasan untuk perubahan aturan itu. Sehingga memang kalau hitungan normal 1 Januari itu sudah 2 Januari ya karena 1 Januari libur. 2 Januari itu sudah honor dan operasional baru untuk PLD. Seperti itu. Jadi sekarang sudah masuk plafon paling atas. Nah yang paling atasnya ini sekarang dinaikkan lagi. Sehingga bisa ada kenaikan itu. Jadi persoalan honor dan operasional seperti itu. Naiknya seberapa kita belum tahu. Meskipun usulannya naik UMP 2020 gitu. Tapi tentu saja itu akan melalui perdebatan nanti di dalamnya dan akhirnya berapa kita belum tahu. Tapi bayangannya tentu saja sudah jelas seperti itu. Dan apa argumennya? Itu yang bagian kami menyusunnya. Argumennya di RP. Ya. Jadi argumennya di RP, kemudian WA dari para pendamping tentang apa yang dilakukan dan sebagainya. Seperti itu, kemudian hasil dari SDGs desa yang dilakukan dengan dorongan pendamping, IDM dan SDGs desa, itu adalah argumen ketika honor akan dinaikkan. Tapi itu baru honor ya. Kemudian yang untuk naik menjadi P3K itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit itu karena itu sama dengan membuka seperti ya, selaras dengan membuka CPNS di kementerian. Jadi P3K itu persaingannya seketat pembukaan CPNS di kementerian. Itu artinya apa? Artinya meningkatkan kapasitas TPP itu masih jauh harus lebih keras gitu. Jauh harus lebih meningkat sehingga akan menang dalam persaingan P3K. Jadi kalau P3K juga sudah diberi lampu hijau oleh Kementerian Keuangan bisa langsung dilakukan begitu. Tapi sejauh pengamatan kami dari daily report ya, itu saat ini kami mengusulkan supaya P3K-nya untuk sementara perlu ditunda dulu sampai
pendamping itu sampai kita yakin pendamping akan lolos semua di P3K. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan tahun ini itu para PLD di mana PD-nya kosong itu direncanakan untuk naik status. Jadi hari Senin sore itu Gus Halim juga menyampaikan supaya karir pendampingan itu sudah mulai ditata. Yang tentu saja beliau akan mulai dari PLD lagi. Jadi PLD yang PD-nya itu kosong dirancang untuk naik status ke PD begitu. Dan kemudian kekosongan PLD ini kalau hitungan sekarang sudah naik dari 850-an menjadi 1.300-an PLD. Yang kosong itu yang kemudian nanti dibuat rekrutmen di akhir tahun ini supaya nanti mulai bekerja di tanggal 2 Januari. Kemudian jadi honor dan operasional bukan tahun ini tapi tahun depan Gus Virus. Kemudian kapan aplikasi Android ini termasuk yang siang ini jam 1:30 itu dipastikan bersama Gus Halim. Kalau Gus Halim dari Padang ini, kemudian kami bersama Pak Sekjen itu memastikan bahwa ini segera yang untuk Android, jadi disegerakan supaya di bulan September, berarti minggu depan ya, itu sudah mulai ada kepastian. Jadi sebetulnya aplikasi Android ini persoalannya itu di database yang double, karena memang waktu itu aplikasinya membuka semua jalur gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh Pusdatin adalah data double dan data kosong, karena sebagian isinya itu kadang-kadang tidak diisi. Dan itu jumlahnya kalau yang data double bisa banyak itu di satu kabupaten gitu. Jadi itu Gus Virus yang untuk aplikasi Android kami dirapatkan siang ini. Kalau menurut perkiraan kami secara teknis sebetulnya aplikasinya tinggal ada sedikit perbaikan berkaitan dengan dari Android ke web itu atau ke server web itu memang timnya perlu memperbaiki itu, tapi itu nggak banyak mestinya. Intinya begitu kita tahu source code-nya sih sebetulnya bisa mengetahui titiknya. Yang kedua adalah soal database-nya. Dulu kami rencanakan paling lambat di akhir Agustus, tapi ternyata timnya tidak mudah bergerak ke kantor gitu. Jadi makanya jadi agak lambat. Tidak bisa kami sampaikan sekarang, perkiraan mungkin mintanya Gus Halim adalah tanggal 1 sudah dimulai. Nanti keputusannya setelah jam 1:30 siang, kita lihat secara teknis. Tapi menurut kami itu bisa dilakukan. Memang untuk Android ini sudah menjadi perhatian tidak hanya Kementerian Desa, tapi sudah menjadi perhatian kementerian yang lain gitu. Jadi itu juga hal yang perlu didiskusikan Pak Sekjen lintas kementerian juga ternyata gitu. Karena sudah banyak yang melirik data SDGs desa. Dan perlu kami sampaikan di Android itu ada aplikasi-aplikasi lain yang juga menyerap SDGs desa. Jadi kemarin ada laporan WA, kok kami harus mengirim data ini dengan aplikasi Android, ya namanya juga sama, ada yang mirip-mirip desa dan sebagainya seperti itu, sehingga kami pastikan ya tidak ada, karena yang Kementerian Desa bukan itu tuh. Jangan sampai salah ngirim data karena itu by name by address. Seperti itu Gus Virus. Yang terakhir Akademi Desa, benar ini. Terima kasih sudah masuk Akademi Desa. Jadi yang benar Akademi Desa sebagai menu atau instrumen pembelajaran itu ya memang akademidesa.kemendesa.go.id. Kuliah online itu sebetulnya untuk
membuat ringkasan, kemudian berdialog dengan masyarakat begitu. Tapi isi seriusnya itu di akademidesa.kemendesa.go.id. Untuk SDGs saat itu belum disusun ya. Saya sudah cek bahannya sebetulnya ada, tapi itu ada tim khusus Akademi Desa yang mengkurasi kemudian menaikkan. Nanti akan kami sampaikan kepada tim Akademi Desa ini, Gus Hoirus. Tapi terima kasih sudah mulai masuk ke sana, nah, sudah melihat isinya begitu. Kritik dan saran dibutuhkan supaya jadi lebih bagus. Begitu Gus Koco. Terima kasih Gus Hoirus. Terima kasih, ini pertanyaannya sudah diborong mulai dari honor, mulai dari jam kerja sampai ke Akademi Desa. Silakan selanjutnya Bu Risna dibuka videonya. Halo Bu Risna. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Gus. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan DRP, di mana pada kegiatan di Berita Harian Desa pada Zoom meeting sebelumnya, Gus Ivan pernah menyampaikan bahwa kita bisa melaporkan di DRP terkait dengan kegiatan yang ada di Mojo Desa. Nah, di samping kita menulis berita online terkait dengan kegiatan yang ada di desa, kita juga sering mendapatkan arahan dan penguatan baik melalui Zoom meeting maupun di grup dari Gus Koco terkait dengan bagaimana menulis berita online, kode etik jurnalis, dan lain sebagainya. Apakah itu bisa kita masukkan juga ke DRP, Gus? Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait dengan permintaan masyarakat yang aneh-aneh. Misalnya mereka meminta kepada pemerintah desa lokasi tempat pemakaman umum. Sementara dana desa belum ada petunjuk teknis terkait dengan pengadaan TPU. Di aplikasi Siskeodes juga tidak ada. Dan kita sudah cari di 18 SDGs desa tidak kita temukan, Gus. Sementara masyarakat menyampaikan mereka lebih butuh TPU untuk dianggarkan di dana desa dibanding dengan kegiatan lain. Karena menurut mereka itu lebih prioritas dan sifatnya mendesak. Itu bagaimana, Gus? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus, ini menarik ini. Berita Harian Desa itu isinya akan seperti apa, kemudian ada program yang ternyata baik di Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Desa itu ruangnya nggak ditemukan, ini harus masuk ke wilayah mana. Tempat pemakaman umum SDGs Desa masuk di mana, apakah masuk di SDGs 18 atau berapa. Silakan Gus. Ya, apa namanya, saya sedang cari beberapa file ini untuk menunjukkan tadinya. Tapi saya ingin sampaikan begini, Bu Risna. Ini Bu Risna juga hebat, ini sudah 2 kali masuk di ruang pertanyaan ini. Pas untuk ngekliknya ini pasti. Jadi untuk kalau misalnya Ibu ikut di dalam Mojo Desa atau apa saja gitu, ketika itu berkaitan dengan cara melihat atau cara jurnalisme, kalau istilahnya sekarang jurnalisme komunitas gitu, itu jelas peningkatan kapasitas. Yang bagian ketika kita belajar bagaimana menjadi jurnalis. Sejauh mana itu penting bagi kementerian, kami bisa sampaikan Gus Halim itu sejak awal meminta ada pelatihan jurnalisme kepada seluruh pendamping. Apakah itu masuk akal? Ya. Secara konseptual, salah satu tugas dari pendampingan itu adalah representasi. Representasi itu artinya mewakili masyarakat, menyuarakan kepada pihak yang lebih luas. Apa itu artinya kalau bukan jurnalisme? Jadi itu salah satu tugas pendampingan memang itu. Makanya sudah mau ikut di Mojo Desa, pelatihannya atau pelatihan yang lain. Bahkan sebetulnya tahun lalu ketika pelatihan untuk
tenaga pendamping profesional, waktu itu pelatihannya masih untuk master training begitu. Itu ada pelatihan jurnalistik. Yang mengajar juga jurnalis waktu itu. Ada 2 hal, yang satu membuat video, yang satu membuat berita. Jadi bagaimana di Kementerian Desa? Di Kementerian Desa sejak awal Gus Halim itu meminta supaya berita desa masuk di dalam web kementerian. Tapi itu belum berjalan sampai saat ini. Jadi dan nggak harus dengan kementerian, silakan saja. Termasuk ada pendamping yang misalnya ada yang pernah menulis di kolom detiknews.com. Kemudian Gus Halim ikut endorse, menyebarkan dan meminta kepada timnya Pak Yusra dan kami juga untuk menyebarkan tulisan dari pendamping tersebut. Jadi kalau sebetulnya di tim kami sendiri, di tim Pusdatin itu ada tim yang melihat data publikasi. Jadi kalau ada publikasi yang menarik itu mereka menyampaikan kepada kami. Nanti kami akan sampaikan di forum-forum kita, misalnya di Daily Report, berita itu tidak harus berita kementerian semua seperti arahan Gus Halim, tapi kalau pendamping menulis berita dimanapun dan itu penting dan menarik, memberikan inspirasi, akan masuk di DRP untuk bagian berita. Serta sebetulnya di Kementerian Desa ada web diminta khusus dari desa @kemendesa.go.id itu yang isinya berita desa. Tapi apapun itu memang yang diharapkan oleh Gus Halim, Bu Risna. Jadi itu penting. Ada dari grup Metro TV di Lampung, ya, itu yang menyampaikan kami kerjasama dengan pendamping untuk mengisi berita-berita desa. Tapi sekarang sudah tidak berlanjut lagi. Nah, artinya apa? Gus Halim pada waktu pertemuan itu, di mana kami diminta ikut dalam pertemuan itu untuk merekam, memberikan ide gitu. Memang biasanya kalau dianggap ada kaitan dengan kami diminta untuk ikut serta memberikan ide atau tantangan ke tamu yang datang begitu. Itu artinya bahwa memang itu yang dibutuhkan Gus Halim. Jadi kalau itu nanti dilanjutkan, tidak apa-apa, nanti pendamping akan bekerja sama dengan yang Lampung misalnya ya. Waktu itu Lampung Express mengatakan demikian. Kalau saya lihat sih belum jalan sampai sekarang. Yang sudah jalan kan yang Mojo Desa. Itu kan posisinya sama. Gitu. Jadi nggak usah sentimen-sentimenan. Kalau yang namanya media massa bisa nulis di yang lain, ya di tempat yang satu juga boleh. Gitu. Jadi silakan Bu, memang itu dibutuhkan. Saya sudah cek yang di DRP, itu sebagian menulis berita desa itu memang ada yang ringkas banget. Jadi tidak seperti berita tapi ringkas banget. Nanti bisa kita sampaikan versi online, itu memang ada hal-hal yang khusus tentang berita. Misalnya sebaiknya panjangnya tidak lebih dari 500 kata kalau menurut Google ya, supaya lebih mudah untuk dicari di internet seperti itu. Nah, kalau 500 kata berarti kalau menulis di DRP ya antara segitulah. Kita tahu memang kalau untuk belajar kadang-kadang kita menulis 20 kata sudah lelah itu. Lama-kelamaan bisa menulis sampai 50 kata, ya memang harus belajar. Tapi itu hal yang diharapkan. Yang kedua, tadi kami ingin tunjukkan bagaimana banyak proposal desa itu masuk ke Sapa Desa. Dan ketika masuk ke Sapa Desa itu kemudian semuanya dicatat oleh Biro Perencanaan di Kementerian Desa untuk sebagai bank kebutuhan desa gitu. Nah, kenapa TPO tidak bisa? Semua pembelian lahan kebijakan dana desa di tahun 2015 itu tidak bisa dilakukan. Itu persoalannya. Jadi tapi kalau ini memang sangat dibutuhkan, kalau istilahnya Gus Halim, kebijakan itu kan menyeluruh.
Tapi kita ketahui dengan kondisi ragam yang berbeda-beda di desa, pasti ada pengecualian. Nah, pengecualian itu harus selalu diberi jalur. Jalur pengecualian itu di Kementerian Desa adalah Sapa Desa. Jadi perlu mengirim ke Sapa Desa supaya di situ dibahas oleh kementerian. Ini nanti akan saya sampaikan juga ke Direktur Pemanfaatan Dana Desa soal TPO. Ada kajian yang menarik dan selalu hasilnya sama, yaitu bahwa dulu awalnya dari Clifford Gates tahun 58, bahwa salah satu ciri desa itu TPU. Desa, kalau dia itu desa awal, pasti di situ ada makam. Karena makam itu adalah pendiri desa. Jadi waktu kami kuliah, kami salah satu yang diminta dicari di lapangan itu, ada makam atau tidak di desa itu. Kalau desa itu tidak ada makam, pasti desa itu pecahan dari desa yang lebih besar. Begitu rumusnya gitu. Sampai sekarang pun kalau soal lahan pemakaman itu pasti sangat krusial di desa. Jadi secara budaya yang kita tahu Gus Halim itu salah satu hal yang mudah disentuh dari Gus Halim itu kan budaya itu. Salah satu budaya yang melekat di desa itu memang lahan pemakaman itu. Jadi tadi aturannya itu untuk pembelian lahan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di tahun 2015 itu ketika akan diputuskan, itu ada kajian yang menunjukkan tendensi kalau boleh beli lahan, nanti dana desa habis untuk itu ketimbang untuk pemberdayaan masyarakat. Dan lahan itu dikhawatirkan kalau waktu itu ya, belum ada peraturan Mendagri tentang aset desa gitu. Kalau itu tidak langsung dicatatkan sebagai aset desa, maka lahan itu menjadi lahan pribadi. Waktu itu belum ada peraturan Menteri ATR tentang sertifikasi komunal. Dan sampai sekarang masih sangat sedikit, terlalu sedikit sertifikasi komunal. Makanya ini soal lahan ini perlu dipastikan Kemendagri sudah punya aturan aset desa. Kementerian ATR ada permen tentang sertifikasi komunal. Nah, apakah di Bualemo, di Paguyaman ini sertifikasi komunal bisa dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan. Sehingga itu memastikan bahwa ketika beli lahan itu lahannya tetap milik desa karena diambil dari dana desa. Kira-kira pemikirannya seperti itu, Bu Risnya, Gus Koco. Oke, terima kasih. Ini nggak berasa sudah di penghujung acara, bahkan udah lewat ini karena asiknya. Tapi memang menarik ini Gus, ketika bicara dana desa, kita berharap banyak hal tentang desa harus bisa begini, harus bisa begitu, dan seterusnya. Di samping yang tadi disampaikan Bu Risna tentang TPU atau tempat pemakaman umum yang itu sebenarnya juga memang identitas desa ya. Kalau dia punya makam desa ya berarti ya itu memang artinya ya desa beneran, bukan desa baru kan gitu. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah ketika penggunaan dana desa juga tidak boleh digunakan untuk membangun balai desa. Jadi duitnya banyak, bisa melakukan kegiatan, tapi bangun balai desanya nggak bisa, artinya nggak punya balai desa atau balai desanya tidak presentatif. Nah, ini memang bagian yang menarik yang mungkin satu saat mungkin kita bisa mempertemukan tiga kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Desa ketika bicara tentang balai desa ini gimana ini kalau nggak boleh dipakai dana desa sementara atapnya udah mau roboh gitu kan. Kemudian pendapatan langsung di desa juga belum mampu support dan seterusnya. Kemudian TPU, penyelamatan aset desa ini isu yang cukup besar yang sedang digulirkan oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Jadi menyelamatkan aset desa itu menjadi penting, tidak sekedar menyelamatkan tapi juga memberdayakan aset. Jadi bagaimana aset-aset ini bisa produktif dan seterusnya, itu juga jadi isu yang penting. Kayaknya di samping sarapan SDGs desa ini
perlu ada makan malam bersama atau dinner yang ada Kementerian Desa sama Kementerian Dalam Negeri. Jadi duduknya enak ini. Teman-teman Kementerian Desa sama Kementerian Dalam Negeri mencari solusi ketika ada, oh ini kok begini, pedomannya harus gimana. Nanti dari Kementerian Desa mungkin bisa menyampaikan sesuatu, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan sesuatu. Semoga TV Desa mampu menggelar acara-acara seperti itu, karena semangat kita adalah memuliakan desa-desa di Indonesia. Karena kalau kita memuliakan, otomatis kita akan berusaha memberikan kemudahan kepada desa, menempatkan desa sebagai bagian yang harus diutamakan. Kalau bahasanya dulu, arus utamanya itu sekarang harus di desa, kan kira-kira seperti itu. Mohon maaf teman-teman yang sudah resign karena waktu juga, karena tadi jam 6 sudah ada telepon, itu bahasa sandinya adalah, ini kalau tadi Gus Ivan menyampaikan bahasa tubuhnya diam panjang, kemudian menyampaikan lagi ya sampai keluar kata-kata tertentu, itu kalau di bahasa komunitas saya itu kode keras. Jadi kalau sudah ada kode keras itu harusnya kamu nggak perlu mikir-mikir lagi, udah ada kode keras. Karena kalau kode keras nggak dipahami atau nanti bisa dipukul kan gitu. Oke, kira-kira itu. Gus Ivan, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kerabat desa yang sudah resign ada 8 yang kita belum bisa kasih kesempatan. Semoga di agenda-agenda berikutnya atau setidaknya pertanyaan-pertanyaannya sudah terwakili. Sampai di sini akhir pekan kita. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris. Salam SDGs desa. Salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.